Nah, Saya Anda waktu masih itu, belum cerita ke kita ya. nafkah Anda itu. Jadi terus terang saja, jadi waktu itu, jadi kan saya kan katakan kan bahwa saya tuh tidak mau menerima uang daripada Oke. mereka. Jelas, semuanya saya bayar. Dan ini merupakan adalah suatu pekerjaan yang kalau boleh dikatakan, orang semuanya mengatakan, wah gila loh. Karena saya tidak punya pemasukan, tapi saya mengeluarkan uang. Nah ya, Tapi saya memang benar-benar waktu itu saya udah sadar, suatu saat saya pasti akan dapat uang dari sini. nah sudah belum? Sudah. Nah caranya. Jadi pada waktu itu jelas, Pak, saya tuh rusak sekali. Perjalanan kuliner saya dari tahun 2011. Bayangkan saya makan, saya bayar pakai uang sendiri, apa-apa semua uang sendiri. Walaupun saya diundang, biasanya kan kalau diundang kan gratis. Ya. Tapi nggak mau saya. Wih, Saya bayar. sombong ya. Sombong. karena bukannya apa-apa. Saya waktu itu beranggapan kalau saya diberikan gratis, ulasan saya jadi tidak benar. Wah, ilah, bener sombong akhirnya. Ulasan saya, jadi kalau yang tidak enak menjadi enak kan? Iya, 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 iya. Iya kan, tidak enak jadi enak. Nah itu jadi beban buat saya. Iya, 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 iya. Jadi beban buat saya mau nggak mau, biar gimana pun saya harus bayar. Oke. Nah makanya sampai detik ini pun terus terang saja, semuanya tuh masih percaya sama saya bahwa saya itu murni. Oke, nah ya oke. Percaya. Nah, Duitnya dari mana? Iya. Jelas. Waktu itu yang saya katakan, saya parah sekali, Pak. Utang saya terus terang bukan hanya seleher, tapi udah serambut. Oke. Gitu loh, saya rusak semuanya. Tapi pada waktu itu saya memang punya satu cita-cita, suatu saat pasti saya akan dapatkan uang dari sini. Ya ini anggap aja nanam modal kan? Saya tabur. Sistem Iya, tabur nabur, tuai. oke. Saya menabur nih banyak. Oke, terus? Saya membuat satu jaringan semuanya. Oke, Jaringan saya ini pengusaha-pengusaha. oke. Sampai akhirnya saya kekumpul semuanya banyak sekali pengusaha. Nomor satu yang saya dapatkan ada satu positifnya adalah sekarang saya mau makan dimanapun saya gratis. Karena saya sudah membantu orang banyak. Oke. Nah, uangnya dari mana? Nah, ini belum uang kan? Belum uang. Nah, waktu itu saya langsung mengontak satu website kuliner. Website kuliner kan sekarang banyak, Pak. Oke, oke, Website ya, kuliner. oke. Ya, terus? Saya banyak membuat ulasan di dia. Akhirnya dia mengangkat saya menjadi duta. Menjadi brand ambassador mereka. Saya diberikan keleluasaan setelah, jadi pas 3 tahun terakhir lah itu, saya diberikan satu keleluasan, Anda makan aja di mana saya yang bayar. Itu saya dikasih transport. Tapi waktu itu juga masih kecil, karena saya hanya makan emang otomatis akhirnya saya dibayarin. Mau makan dimanapun saya dibayarin. Mau yang murah sampai tidak, pokoknya rimbas di dia. Tapi harus mie? Enggak, semuanya. Oh, semua? Oh. Semua. Saya mau makan yang di bintang 5 sampai di bawah pun saya dibayarin semua. Tidak ini kan. Makan abalon pun bayarin? Semuanya dibayarin sama dia. Transport saya dikasih tiap bulan. Gitu loh. Nah, akhirnya tetap itu hanya melewati hari. Nah, ketika tahun lalu saya terbuka terus terang. Jalan saya terbuka, tiba-tiba waktu itu ada COO Agung Sedayu menghubungi saya. COO Agung Sedayu menghubungi saya dan saya sangat terkejut sekali, ternyata beliau adalah pengikut saya, follower saya. Jadi beliau adalah selalu mengikuti perjalanan kuliner saya. Jadi beliau waktu itu menghubungi saya melalui media sosial. Waktu itu beliau juga bercerita pada saya, beliau juga untung-untungan menghubungi saya, dibalas atau tidak gitu.
Tapi setelah saya juga melihat bahwa beliau mengatakan bahwa CEO Agung Sedayu, otomatis ini satu kejutan buat saya, seorang top pimpinan menghubungi saya ini siapa sih sebenarnya gitu. Saya kan hanya seorang penyambung rasa, bukan penyambung lidah, gitu, penyambung rasa gitu loh. Nah, waktu itu kita ketemu dan beliau mengatakan, wah, beliau menilai saya adalah seorang yang mempunyai konsep. Bagaimana seorang yang biasa bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat, membantu para pedagang, akhirnya menjadi dikenal. Pak, saya belum cerita bahwa saya tuh sampai rela membuat satu stiker. Saya membuat satu stiker yang dinamakan stiker approve. Jadi saya dengan ibaratnya percaya diri, dengan modal saya ibaratnya seperti kayak saya dipercaya sama masyarakat, saya akhirnya membuat stiker approve, Tirtali approve, Bami terlesat di Jakarta. Jadi kalau yang sudah mendapatkan saya katakan terlesat, mendapatkan stiker saya itu. Stiker saya tanda tangan, dan akhirnya stiker saya itu menjadi satu trademark, menjadi satu poin bagi para pedagang untuk mendapatkan stiker saya itu. Seperti kayak Michelin Star gitu, yang di luar negeri, yang penilaian kayak gitu. Padahal terus terang aja waktu itu saya nggak tahu. Ya namanya kan saya katakan, saya gaptek orangnya, saya nggak ngerti mengenai teknologi kayak gitu. Saya nggak tahu, tapi ada satu inisiatif dari saya. Nah, saya membuat satu konsep seperti kayak gitu. Saya membuatkan satu piagam. Kalau yang enak saya kasih piagam, enak. Tapi akhirnya secara tidak terduga diikutin. Seperti Michelin Star. Jadi kalau yang bakmi setiap tahun sudah 2 tahun, 3 tahun ini, saya mengeluarkan satu peringkat. Itu ditunggu-tunggu, Pak. Setiap akhir tahun saya keluarkan top 20 bakmi bintang 5. Wah, itu ditunggu-tunggu sama orang semuanya. Itu satu inisiatif saya, itu semua ide-ide saya sendiri, inisiatif saya sendiri. Saya sampai rela keluarin, saya ngeprint sendiri, saya biayain sendiri piagam, saya cetak sendiri, saya beli frame-nya sendiri, saya kasih ke orang. Nah, pedagang itu sampai akhirnya, itu piagam saya itu menjadi satu, waduh itu banget. Nah, jadi mereka tuh sangat berharga sekali itu piagam saya. Dan saya juga sampai nggak percaya, sampai akhirnya mereka tuh sampai mengharapkan sekali kedatangan saya. Kalau mereka sudah dikatakan enak, mendapatkan stiker approve, wah mereka bahagia sekali gitu. Jadi akhirnya mereka bisa promosikan lebih lanjut gitu. Jadi saya mempunyai konsep ke sana, Pak. Yang pertama sebenarnya akhirnya saya setelah pimpinan Agung Sedayu tersebut mengatakan bahwa tertarik dengan saya, mengajak kerjasama dengan saya untuk mengelola Pasar Moy. Gitu loh. Nah, karena beliau tahu bahwa pilihan saya itu selalu enak. Gitu loh. Jadi dia percaya karena beliau tuh selalu kalau saya katakan, ini makanan di tempat ini enak. Langsung beliau sama istrinya langsung datengin, Pak. Dan memang beliau akuin, wah ini enak gitu. Nah akhirnya beliau punya satu dan sekali rencana. lagi Anda selalu bilang enak, tapi Anda nggak pernah bilang nggak enak, nggak pernah. Gitu. Jadi saya selalu sisihkan ke sana. Nah akhirnya. Jadi Anda sekarang memang kerjasama dengan Agung Sedayu untuk dan ini. Jadi ternyata pertama kali festival itu di sini. Di sini. Nah waktu itu. Jadi sebetulnya nasib Anda dengan Muri sama. Ya. Muri ini kan juga ruangan ini, ruangan Galeri Muri, dapat dari Agung Sedayu. Gitu ya. jadi kembali saya lanjutin. Jadi waktu itu ditawarin, beliau mengatakan punya satu konsep lagi, bagaimana beliau punya food court-nya ini dijadikan Tirtali area. Tirtali food court. Nah kebetulan ada satu area beliau yang kurang jalan. Iya. Kurang jalan. Di sebelah pojok sana kan. Kurang jalan. Udah berapa kali tuh nggak jalan. Iya. Karena sepi. Akhirnya
Beliau mengatakan, oh coba deh, yuk pilih semuanya yang terbaik semua situ. Tapi bener loh, saya akui, saya nggak pernah ke situ. Tapi gara-gara Pak Osmar itu bilang ke saya, itu di situ ada mie enak punyanya, ada Tritalinya punya kelompok. Sekarang saya langganan di situ. Jadi saya sudah jadi korban Anda. Terima kasih. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kan di blok tersebut kan masih ada yang penghuninya. Saya waktu itu mengajukan kepada beliau, Pak, gimana Pak? Kita buat festival nih Pak. Ini kebetulan waktu itu merupakan satu cita-cita saya juga, ingin membuat festival bakmi. Saya ingin mengumpulkan seluruh pedagang bakmi terbaik dalam satu festival. Waktu itu beliau mengatakan, wah boleh, ayo kita adakan. Langsung beliau mengumpulkan staf-stafnya, langsung pada saat itu juga dengan persiapan cuma 1 bulan, kita adakan festival yang pertama. Waktu itu kita juga nggak pernah menyangka bahwa hasilnya itu akan meledak sekali. Pada waktu itu sampai 50.000 orang datang. Dan itu saya akhirnya membuat sejarah di Moi ini, menjadi orang pertama yang membuat Moi itu macet. Jadi akhirnya saya dikomplain juga sama orang, jadi pada waktu penyelenggaraan yang pertama itu sangat meledak sekali, orang sampai 50.000 orang datang. Dan itulah baru saya tahu bahwa animo masyarakat dengan bakmi itu sangat besar sekali. Anda nyebutnya bakmi. Bakmi. Tapi ada juga orang menyebutnya mie. Gitu loh. Karena kita dari dulu familiar sekali dengan sebutan bakmi. Jadi banyak sekali orang tuh datang. Nah, akhirnya kita percaya bahwa orang Indonesia ini adalah pemakan bakmi. Karena yang datang itu bukan hanya, itu banyak sekali. Dari bayi sampai orang tua itu datang semua pada waktu itu. Dan orang menyantap bakmi. Uniknya adalah, saya mengumpulkan waktu itu 50 pedagang bakmi terbaik yang sudah mendapatkan stiker approve saya. Gitu. 50 pedagang bakmi. Saya kumpulkan dari mana semuanya saya kumpulkan jadi satu. Dan ini kan menarik bagi masyarakat. Karena biasanya kalau masyarakat mau makan bakmi, enak dia mesti ke sini, ke sana, ke sana. Nah, ini dalam satu festival. Satu center gitu Satu festival, 50 pedagang bakmi. Dan itu satu. Nah, waktu itu sampai sempat juga kepikiran, wah ini kalau diajukan rekor muri, ini pecahkan rekor muri juga nih, antik sekali karena 50 pedagang bakmi dikumpulkan jadi satu. Padahal waktu itu saya punya cita-cita, saya mau 100 bakmi sebenarnya. 100 pedagang bakmi saya mau kumpulkan, karena terkendala dengan tempat. Karena 50 pedagang bakmi aja, 50.000 orang datang. Itu saya sempat hari terakhirnya itu, 2 hari atau hari Sabtunya. Saya sempat sampai telepon sampai pimpinan Moi, saya minta izin waktu itu, apa kita batasin saja ini orang. Karena orang terlalu banyak datang. Dan yang lebih herannya lagi, satu orang itu pengunjung, itu bukan hanya makan bakmi satu loh Pak. Itu satu meja tuh satu orang paling itu 3 atau 4 bakmi mereka makan. Jadi itu animonya besar sekali.